Hey hey hey, what's up bro, ketemu lagi dengan guru kalian yang kece. Sekarang di kelas 8 PKN kelas 8 halaman 152, semangat dan komitmen pendiri negara. Oke, semangat dan komitmen pendiri negara. Nggak usah banyak cerita di sini, ini tentang riwayatnya tokoh-tokoh, cuma tak simpulkan aja ya. Semua tokoh-tokoh yang ditulis di sini itu berpegang teguh dalam memperjuangkan bangsa Indonesia, sekalipun dapat tekanan dari pemerintah kolonial. Nah, contohnya Soekarno, sekalipun di penjara, tapi dia tetap berusaha memberikan semangat ke rekan-rekan pemuda yang lain untuk tetap berjuang. Soekarno sambil di penjara itu sambil memberikan semangat. Itu bukan hal yang mudah. Itu butuh suatu ketekatan, kebulatan hati untuk mau mempertahankan semangatnya itu dalam memperjuangkan Indonesia. Nah, perjuangan bangsa Indonesia sekarang ini bukan perjuangan bersenjata, tapi perjuangan secara diplomasi. Sekalipun ada perjuangan bersenjata sedikit-sedikit, tapi lebih diutamakan adalah perjuangan diplomasi, yaitu melalui berpendapat, beropini, bersuara sampai ke dunia internasional supaya dapat pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia ini bisa merdeka, bisa mandiri, seperti itu. Selain Soekarno ada Muhammad Hatta, Rajiman Widjodiningrat, Supomo, Sultan Syahrir, dan mereka ini adalah tokoh-tokoh nasional, salah 5 dari tokoh-tokoh nasional yang lain yang termasuk golongan terpelajar yang punya kerinduan untuk memajukan Indonesia. Dalam sejarahnya waktu itu kan Indonesia dalam bentukan Belanda, negara Indonesia Serikat. Tapi Indonesia secara keseluruhan itu dari Sabang sampai Merauke, mereka ingin memperjuangkan kedudukan Indonesia yang seperti itu. Oke? Nah, Belanda mempersulit perjuangan mereka dengan membagi-bagi wilayah kekuasaan, wilayah kedaulatan, sampai ada cuman tinggal daerah Jawa Tengah doang untuk Indonesia. Itu mereka tetap semangat memperjuangkan supaya Indonesia ini diakui secara utuh dari Sabang sampai Merauke. Golongan terpelajar ini ikut organisasi dan lain-lain, organisasi pemuda, organisasi dari bentukan Belanda itu mereka ikut aktif dari situ, bertukar pikiran sesama pemuda, membangun rencana yang matang dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Oke, nah tadi di awal disinggung tentang komitmen. Nah, komitmennya itu tadi bentuk kebulatan hati, tekad yang kuat untuk memajukan Indonesia. Dengan satu tekad, satu komitmen seperti itu, akhirnya dikeluarkanlah dalam bentuk semangat dan komitmen itu berupa sikap patriotisme, cinta tanah air, dan nasionalisme. Oke, patriotisme itu intinya adalah sikap bela negara. Para tokoh-tokoh yang kita bahas tadi itu mereka mempunyai sikap patriotisme, yaitu membela negara ini, membela dari kuasa penjajah. Mereka berusaha dengan keras mengusir penjajah ini demi kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan gigih berjuang, jiwa patriot mereka bergelora. Nah, jiwa patriot itu seperti apa sih karakteristiknya? Di situ tertulis patriotisme merupakan perasaan bersatu secara bertanggung jawab atas semua bangsa, menciptakan, ya kalian bisa baca sendirilah di situ patriotisme itu seperti apa. Dan intinya tokoh-tokoh sejarah itu memiliki itu semua. Sekalipun di penjara, sekalipun ditekan, mereka nggak menyerah, tetap berjuang. Karena apa? Mereka punya jiwa patriotisme seperti itu. Mereka cinta Indonesia, cinta tanah air, cinta terhadap tanah kelahirannya. Sekalipun di daerah yang berbeda, tapi dalam satu naungan Indonesia, mereka cinta terhadap Indonesia, tanah kelahirannya, sehingga mereka rela berkorban demi kepentingan negara, bukan kepentingan diri sendiri. Beda kalau sekarang,
kepentingan negara. Wah, ntar dulu, negara bisa kasih apa ke aku? Baru aku mau kasih sesuatu ke negara. Padahal saat kita mau berkorban ke negara, negara itu sudah memberikan kita itu perlindungan. Kita nggak dibiarin kelaparan, kita nggak dikekang untuk berorganisasi, berpendapat, berusaha, dan lain-lain. Kalian yang generasi rebahan itu nggak dilarang, bukan? Itu salah satu bentuk kebebasan yang kalian miliki, yang kalian punya, kalian diberikan oleh negara. Masa kalian nggak mau berkontribusi, rek? Tetap rebahan aja. Oke lah, sekarang karena masa lockdown kalian diimbau untuk stay di rumah. Sampai ada quote itu, ada tanda tagarnya itu generasi rebahan, ya. Tapi nggak gitu juga lah. Tetap kalian di rumah. Sekarang ada pembelajaran secara online, ya kalian harus ikuti dengan baik. Dikasih tugas ya dikerjakan, jangan ditunda, seperti itu. Itu salah satu bentuk cinta tanah air. Kalau kalian cuma rebahan doang tanpa melakukan apa-apa, ya kalian punya hasil apa? Orang yang nggak bisa menghasilkan apa-apa daripada tetap hidup, yang mending dimatiin apa? Jadi sampah masyarakat nantinya. Kalian mau dimatiin? Nggak mau kan? Ya makanya berusahalah menghasilkan sesuatu yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi banyak orang. Next, nasionalisme. Nah, nasionalisme ini banyak pengertiannya. Paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan suatu bangsa. Paham yang mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan konsep identitas bersama untuk kelompok manusia. Paham yang meletakkan kesetiaan diberikan kepada negaranya dengan maksud bahwa sebagai warga negara memiliki suatu sikap mencurahkan tenaga dan pikiran demi kemajuan negara. Nasionalisme ini terkait dengan patriotisme, didasari dengan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air menimbulkan rasa patriotisme. Patriotisme yang tinggi itu bisa dibilang orang itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, selalu berjuang demi negara apapun kondisinya. Tapi kalau salah, ya diakui dulu salahnya, terus dibenahi menuju suatu kebenaran. Kalau salah terus dibela, ya bodoh itu namanya. Jadinya kalau misalkan ada yang salah, perjuangkan yang benar itu seperti apa. Itulah wujud dari nasionalisme. Indonesia itu harusnya seperti apa sih? Kok kayak gini-gini terus, masih berflower terus, bukan maju. Apa yang kurang? Itu di tangan kalian. Kalian harus mau berusaha untuk mewujudkan suatu keadaan yang baik. Dengan memiliki jiwa nasionalisme ini, kalian bisalah berusaha lebih dari kemampuan kalian sekarang. Kalian bisanya apa? Ini pertanyaan serius. Kalau dijawab cuman bisanya rebahan, ya mati aja lah. Ngapain lu gak guna sampai masyarakat, cuman gitu doang. Kalau misalkan bisa bisnis online, kembangkan itu. Itu bisa menyumbang devisa negara. Syukur-syukur kalau kalian bisa bisnis online secara internasional. Ya bukan berarti kayak JJ jualan ganja secara internasional, ya. Yang lebih baik lagi lah apa? Seperti itu. Itu bisa nanti membangun negara. Nah, yang ditekankan di sini adalah TNI sebagai oknum atau kelompok yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Karena apa? Benar-benar sesuai tugasnya membela negara. Tapi kita semua nggak harus jadi TNI atau tentara semua, Polri semua, enggak. Tapi kita punya bagian masing-masing untuk bisa menciptakan rasa nasionalisme secara pribadi. Contohnya, kalau pelajar ya prestasi mengharumkan bangsa. Jadi kalian jangan males-malesan, rebahan doang. Kalau kalian mau bikin rekor rebahan terlama 1 minggu tanpa bergerak 1 senti pun, oke, itu nggak masalah. Tapi ya masa seperti itu prestasinya yang lebih baik lagi lah. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Dan bagi kalian yang tidak bisa ikut Zoom,
bisa melihat video ini. Bukti kalian melihat video ini, kalian harus meninggalkan jejak sebuah komen atau pertanyaan atau mungkin rangkuman singkat tentang materi ini. Sekian, ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.